Bab 1083. Masa lalu Green Dragon yang menyedihkan. Kalian siapa? Mau mencari siapa? Tanya keamanan. Oke. Namaku Olive Maresh. Dari Gandala. Aku datang mencari Nathan. Beritahu dia namaku. Dia tentu akan keluar menemuiku. Kata Olive Maresh. Penjaga keamanan dengan cepat kembali. Tuan Clark mengatakan dia sibuk. Sedang makan. Meminta kalian menunggu sebentar. Apa? Nathan ini terlalu menindas orang. Cetrian hampir meledak karena marah. Dia adalah orang yang tegas. Tidak mentolerir hal seperti ini terjadi. Dia berani meminta kami menunggu. Dia menganggap dia adalah tokoh besar. Kurang ajar. Dia adalah tuan muda keluarga Sultan Gandala yang bermartabat. Juga sosok urutan kedua dalam peringkat tuan muda Gandala. Menyuruhnya menunggu. Bagaimana mungkin? Mau taruh di mana mukanya? Wajah Olive Maresh dingin dan sangat marah. Lupakan saja. Kita tunggu. Yang paling penting adalah membatalkan kontrak pernikahan. Sisanya hanya masalah sepele. Olive Maresh berpikir lebih baik menunggu. Betul sekali. Nathan memang sedang makan. Tapi saat ini sudah selesai makan. Dia sedang berbincang dengan Green Dragon dan yang lain. Dewa Perang. Aku mendengar bahwa Olive Maresh dan Cetrian akan datang. Cetrian adalah urutan kedua dalam peringkat tuan muda apa ya namanya. Kualitas informasi Vermilion sangat baik. Dari tindakan Olive Maresh, semua berada di bawah kendalinya. Berbicara tentang hal ini, wajah Green Dragon berubah. Matanya yang aneh tertangkap oleh Nathan. Green Dragon, aku ingat kamu berasal dari Gandala. Tanya Nathan. Green Dragon mengangguk. Nathan ingat Green Dragon sama seperti dia. Adalah bibit yang dipilih dari penjara. Tentu saja tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Pertama-tama, orang-orang tidak bersalah yang dituduh seperti Nathan, memiliki kesempatan untuk dipilih. Hal-hal ini telah diperiksa dengan jelas oleh petinggi di atas. Tetapi semua adalah rahasia, sehingga mereka tidak mengumumkan masalah apa yang terjadi. Jadi Nathan tahu bahwa Green Dragon juga dituduh hingga masuk penjara. Setelah dipilih, melewati berbagai rintangan hidup baru mendapatkan posisi sekarang. Green Dragon. Saat itu mengapa kamu masuk penjara? Tanya Nathan. Green Dragon ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian berkata, menggantikan seseorang. Benar saja. Green Dragon juga dituduh. Itu sebabnya mereka dipilih untuk masuk militer. Nathan bertanya dengan penasaran. Apa kamu keberatan menceritakan padaku detailnya? Tidak masalah. Kebetulan Cetrian ini mengingatkanku pada beberapa peristiwa masa lalu. Semua orang memandang Green Dragon dan dengan seksama mendengarkan ceritanya. Sebenarnya, latar belakangku tidak buruk. Terlepas dari keluarga kerajaan. 10 keluarga sultan teratas di Gandala. Keluargaku keluarga Joanou berada di peringkat pertama. Begitu Green Dragon mengatakan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Ternyata Green Dragon masih memiliki latar belakang seperti itu. Aku adalah keturunan tertua dari generasi muda keluarga Joanou. Kemampuanku juga lumayan bagus. Menurut aturan, aku seharusnya menjadi pewaris. Tapi aku mempunyai adik laki-laki, Aidin Joanou, yang lebih unggul dariku dalam segala aspek. Kakek langsung memberikan posisi pewaris kepadanya, menganggap dia sebagai harapan masa depan keluarga Joanou. Mengenai hal itu aku hanya bisa menerimanya. Karena aku memang tidak sebaik dirinya. Tapi aku tidak menyangka Aidin Joanou pernah melakukan kesalahan besar. Bahkan keluarga Sultan pun tidak dapat melindunginya. Dia harus dipenjara 20 tahun. Keluarga Joanou ternyata mendorongku keluar. Menggantikannya masuk penjara. Semua orang di keluarga Joanou setuju. Orang tuaku hanya bisa berkompromi. Yang paling menyebalkan setelah mengirimku ke penjara, Aidin Joanou menikahi tunanganku. Dia bahkan mengatakan di depanku bahwa dia akan merawat tunanganku. Wanita jalang itu tanpa malu-malu memeluknya. Berbicara sampai di sini, Green Dragon sudah memiliki kemarahan yang mengerikan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Green Dragon, semuanya terengah-engah. Benar saja, orang kaya itu sedalam laut. Hal-hal yang tak terbayangkan bisa saja terjadi. Bab 1084. Menantang ketakutan masa lalu. Menyedihkan.
Sungguh menyedihkan. Ternyata penderitaan Green Dragon tidak kurang dari Nathan. Setidaknya Nathan memiliki Kirana yang diam-diam menunggunya selama 6 tahun. Tapi Green Dragon tidak punya apa-apa. Hanya keluarga yang tidak berperasaan dan tunangan yang mengkhianatinya. Pantas saja selama bertahun-tahun Green Dragon tidak pernah membahas tentang keluarganya. Sampai-sampai orang lain mengira dia yatim piatu. Aidin Joannou. Apakah Aidin Joannou yang menempati urutan pertama dalam peringkat Tuan Muda Gandala? Tanya Vermilion. Dia sudah tahu semua tentang peringkat Tuan Muda Gandala. Ya, itu benar. Kemampuan Aidin Joannou sangat hebat. Tidak peduli dalam aspek apapun. Dia pantas mendapat tempat pertama dalam peringkat Tuan Muda Gandala. Dia memiliki modal ini. Itulah sebabnya seluruh keluarga Joannou harus melindunginya. Sebelum aku bertemu denganmu, kupikir Aidin Joannou adalah pemuda terkuat di dunia. Kengeriannya membuatku takut. Saat itu, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, aku tidak bisa mengimbanginya. Green Dragon menghela nafas. Yang paling penting tunanganku justru mengatakan bahwa hanya orang yang terkuat yang layak untuknya. Dan aku tidak layak untuknya. Dia mengatakan seumur hidupku tidak akan bisa mengejar langkah Aidin Joannou. Tapi aku memang tidak bisa membantahnya. Karena waktu itu Aidin terlalu menakutkan. Dia seorang diri dapat menaklukkan semua generasi muda di Gandala. Dia bisa membuat orang merasa putus asa. Berbicara sampai di sini, Green Dragon seperti menjadi gila. Aku hanya bisa menyaksikan wanita jalang itu jatuh ke pelukan orang lain. Nathan menatapnya dan bertanya, apakah sekarang kamu masih merasa seperti itu? Apakah kamu masih takut? Green Dragon tiba-tiba tertawa. Setelah melewati pengalaman bertahun-tahun, baik kekuatan maupun mental dia telah mencapai tingkat yang belum pernah dimiliki orang lain pada umumnya. Aidin Joannou yang dulu, mimpi buruk untuknya, sudah bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Dalam hati sebenarnya dia masih menantikan suatu hari bertarung melawan Aidin Joannou. Untuk semua orang di keluarga Joannou, untuk wanita jalang itu, membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Aidin Joannou. Keputusan yang dulu mereka lakukan adalah kesalahan besar. Lalu apa kamu ingin pergi ke rumah Joannou? Apa kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik daripada Aidin Joannou? Apa kamu ingin membuktikan kepada wanita jalang itu bahwa pilihannya salah? Apa kamu ingin membuat seluruh keluarga Joannou menyesal? Nathan bertanya secara beruntun. Setelah ragu-ragu sejenak, Green Dragon mengangguk. Ini selalu menjadi tujuan hidupnya. Ini adalah salah satu mimpinya. Bagaimana mungkin dia menyerah? Saat ini dia dalam masa tugas, sehingga tidak bisa pergi. Oke, aku akan mendukungmu. Kamu sudah mengerti. Cepat atau lambat aku akan ke Gandala. Pada saat itu, kamu bisa sekaligus menangani keluarga Joannou. Mari kita memporak-porandakan Gandala. Nathan menepuk bahu Green Dragon dengan keras. Bos, Anda selalu berada di belakangku. Tidak ada yang aku takutkan. Dalam pertempuran ini aku akan membuktikan pada diriku dan pada Kunlun kita. Mata Green Dragon berkobar-kobar. Dia sudah tidak sabar. Percakapan antara Nathan dan saudara-saudaranya membuat waktu berlalu dengan cepat. Olive Marsh dan yang lain masih menunggu di gerbang kompleks villa. Setengah jam tidak ada orang keluar. 1 jam tidak ada orang keluar. Sekarang 3 jam masih tidak ada orang keluar. Jika Olive Marsh tidak memegang Cetrian dengan erat, dia sudah menerobos masuk dan mengacak-acak kompleks villa. Makan nasi membutuhkan 3 atau 4 jam. Siapa yang percaya? Ini pasti disengaja. Semua orang dalam keadaan marah. Olive, setelah kontrak dihancurkan, aku akan mencari orang untuk menghabisi Nathan. Jika dia tidak bersujud 10 kali padaku, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Cetrian meraung dengan marah. Akhirnya, setelah menunggu setengah jam, Nathan muncul. Maaf membuat kalian semua menunggu. Nathan tertawa. Bersambung.